menjelaskan tahapan yang pertama yaitu empathize. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kelompok kami telah melakukan wawancara kepada 5 orang narasumber dan kebetulan kelima orang narasumber yang kami pilih itu berasal dari mahasiswa. Nah, mengapa kami memilih mahasiswa sebagai narasumber kami? Karena kami ingin tahu masalah atau kendala apa sih yang sedang dihadapi oleh mahasiswa sekarang ini. Nah, dalam interaksi kami dengan mahasiswa sebagai narasumber tersebut, kami menemukan bahwa banyak dari antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tidur atau itu adalah gangguan yang biasa kita sebut dengan insomnia. Nah, setelah kami mencari tahu lebih lanjut, ternyata hal ini disebabkan oleh pikiran yang terus-menerus memikirkan tugas kuliah. Apalagi bagi kita yang sekarang berada pada akhir semester, biasanya tugas kuliah itu akan sedikit lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Selain itu, beberapa dari mahasiswa juga mengaku sekarang sedang memikirkan banyak sekali tugas di organisasi. Jadi, mereka tidak hanya memikirkan tugas kuliah mereka, namun tanggung jawab di organisasi juga menjadi beban pikiran mereka. Selain itu, ada beberapa mahasiswa yang mengaku sering mengalami overthinking, terutama saat malam hari. Jadi mereka terkadang pada saat malam hari itu merasa khawatir tidak bisa memenuhi ekspektasi dari orang tua mereka, takut nilainya buruk, atau bahkan takut merasa tertinggal dari teman-teman mereka yang lain. Nah, selain itu, ada juga beberapa mahasiswa yang mengalami yang namanya homesick atau perasaan rindu rumah. Mungkin ini tuh sering dialami oleh mahasiswa terutama yang berasal dari luar kota dan merantau ke sini. Nah, ternyata rasa homesick atau rasa kesepian ini membuat mereka sedikit tertekan atau terkadang sulit beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, jadi di sini kelompok kami berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik tentang masalah-masalah ini. Tahap berikutnya adalah tahap define. Tahap define adalah merumuskan masalah utama yang dihadapi oleh narasumber atau kelima mahasiswa yang kami wawancarai. Jadi di wawancara tersebut kami menemukan banyak bahwa mahasiswa sering kesulitan dalam mengatur waktu. Misalnya mereka bingung kapan harus fokus kuliah, kapan harus mengerjakan tugas, dan kapan harus ikut berkegiatan dalam organisasi. Nah, akibatnya mereka sering kewalahan karena banyak tugas yang harus dikumpulkan dalam waktu yang hampir bersamaan atau mepet deadline. Selain itu, mereka juga cara mengatur jadwal mereka juga kurang efektif dan banyak dari mereka belum tahu atau belum bisa menentukan mana tugas yang lebih penting dan mana yang bisa dikerjakan nanti. Misalnya ada mahasiswa yang lebih memilih mengerjakan tugas kecil dulu, padahal tugas besar sudah mepet deadline. Nah, kalau mereka bisa bikin skala prioritas, sebenarnya itu bisa sangat membantu mereka dalam mengatur waktu supaya lebih teratur dan tugas itu nggak numpuk juga. Nah, lalu masalah lainnya adalah masalah kesulitan tidur atau insomnia. Nah, beberapa dari beberapa cerita mereka tadi, mereka sering begadang karena tugas kuliah dan mereka bilang kadang sulit tidur karena kepikiran tugas itu tadi yang belum selesai atau karena memang harus lembur mengerjakannya. Nah, hal ini bisa bikin badan itu jadi lelah, susah fokus, dan nggak semangat untuk kuliah di keesokan harinya. Jadi, kesimpulannya adalah ada dua masalah utama yang kami temukan, yaitu sulit mengatur waktu dan menentukan skala prioritas, dan kualitas tidur yang terganggu karena tugas yang menumpuk. Nah, masalah-masalah ini tadi mungkin juga sering kita alami sendiri sebagai mahasiswa. Maka dari itu di tahap berikutnya atau tahap mencari ide atau ideat, kami akan mencoba mencari solusi yang bisa membantu mahasiswa agar bisa lebih baik dalam mengatur waktu dan tetap menjaga waktu tidurnya. Nah, selanjutnya ideat di mana kita ingin menciptakan suasana rileks dari permasalahan yang tadi, seperti yang dikatakan teman saya, kebanyakan mahasiswa mengalami stres dan memicu kecemasan dan sulit tidur. Nah, lilin aromaterapi ini dengan aroma yang menenangkan seperti lavender dapat membantu menurunkan tingkat stres. Aroma ini memicu respon rileks di otak, mengurangi detak jantung dan tekanan darah, sehingga tubuh dan pikiran lebih siap untuk beristirahat. Ibaratnya, lilin ini menjadi sinyal bagi tubuh bahwa waktunya untuk melepas penat dan bersantai. Nah, bukan cuma itu, kita juga punya ide
memiliki solusi alami minim efek samping dibanding dengan obat tidur yang menimbulkan efek samping dan ketergantungan. Lilin aromaterapi ini lebih sehat atau lebih tepat untuk digunakan dibanding dengan obat-obat yang dapat mengalami efek samping dan ketergantungan. Dan lilin aromaterapi ini lebih minim resiko karena dapat menenangkan pikiran dan merilekskan tubuh. Selanjutnya itu ada prototype, di mana awal produk yang kita buat itu adalah lilin aromaterapi dengan bentuk minimalis, dan kita memakai wangi lavender, di mana wangi lavender yang seperti kalian tahu juga membuat kita rileks dan membuat kita tenang. Lalu kita juga membuat dengan bentuk minimalis agar memikat perhatian mahasiswa zaman sekarang. Dan tujuan kita membuat lilin aromaterapi ini adalah bentuk nyata dari produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Seperti yang dijelaskan teman-teman sebelumnya, kita membuat produk yaitu aromaterapi dengan aroma bunga lavender. Ini produknya. Setelah kita membuat produk, kita menguji coba ke narasumber yang mengalami kesulitan tidur. Setelah kita menguji coba ke narasumber yang kita temui, kita mendapat respon positif. Seperti mereka dapat mudah tidur, mendapatkan pikiran yang tenang dan rileks. Selain kita menguji coba ke narasumber, saya akan mencoba aromaterapi dengan aroma bunga lavender ini. Baunya itu emang bikin tenang. Selain ini membuat mudah tidur, ini juga membuat pikiran kita tenang karena memiliki aroma yang sangat wangi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.